Halo semuanya, selamat datang kembali di rangkuman kita. Minggu ini, kita bakal menyelami dua konsep yang keren banget dari panduan belajar minggu ke-37. Kita akan lihat gimana sih peran Kristus sebagai saksi Allah itu nyambung banget sama panggilan gereja untuk jadi kaki pelita emas. Yuk, kita langsung bahas. Intinya gini, kita akan lihat semacam alur rohani. Semuanya dimulai dari siapa itu Kristus sebagai saksi Allah. Dan gimana identitasnya itu kemudian mengalir ke kita, membentuk panggilan kita bareng-bareng sebagai gereja. Ini adalah perjalanan dari satu pribadi ke sebuah komunitas. Nah, jadi titik awalnya itu selalu Kristus. Di kitab Wahyu 1 ayat 5, dia disebut sebagai saksi yang setia. Dan ini penting banget ya untuk kita pahami, ini tuh bukan sekedar gelar atau julukan. Ini adalah inti dari siapa dia dan apa misinya di dunia. Nah, disinilah letak kedalamannya. Jadi, menjadi saksi Allah itu ternyata artinya bukan sekedar dia bercerita tentang Allah. Bukan. Menurut materi sumber kita, Kristus itu adalah wujud nyata, ekspresi dari Allah sendiri. Dengan kata lain, kalau kita mau lihat Allah, ya lihatlah Kristus. Oke, dari Kristus sebagai pribadi, sekarang kita geser ke gereja sebagai satu tubuh. Kalau Kristus adalah ekspresi tunggal dari Allah, maka gereja, kita semua dipanggil untuk jadi semacam reproduksi masanya. Jadi kesaksiannya itu nggak berhenti, tapi diteruskan lewat kita semua secara kolektif. Pertanyaannya, gimana caranya Alkitab menggambarkan peran yang sebesar ini? Alkitab kan sering banget ya pakai simbol buat ngejelasin hal-hal yang dalam. Nah, untuk peran gereja ini, ada satu simbol yang luar biasa kuat. Di dalam kitab Wahyu, gereja itu digambarkan dengan sebuah simbol yang indah dan penuh makna. Yap, 7 kaki pelita emas. Dan Wahyu 1 ayat 20 itu menegaskan, ini bukan sekedar hiasan atau dekorasi loh. Ini adalah identitas kita. Coba bayangin deh, apa fungsi kaki pelita? Untuk menerangi ruangan yang gelap kan? Nah, seperti itulah gereja dipanggil untuk bersinar di tengah dunia. Tapi ini lebih dari sekedar soal cahaya. Menurut materi kita, setiap detail dari kaki pelita emas ini, kalau kita bedah, ternyata melambangkan Allah Tritunggal itu sendiri. Keren banget kan? Yuk kita lihat satu-satu. Emasnya yang murni, itu melambangkan substansi ilahi dari Allah Bapa. Lalu, bentuk kaki pelitanya sendiri, itu adalah perwujudan dari Kristus Sang Putra. Dan 7 pelita yang menyala di atasnya, itu adalah ekspresi dari 7 roh Allah. Wow, sebuah gambaran yang kaya banget maknanya. Oke, teologinya luar biasa dalam ya. Tapi sekarang pertanyaan praktisnya buat kita semua. Terus gimana caranya kita bisa beneran hidup jadi kaki pelita emas itu? Gimana caranya kita bisa bersinar? Nah, kunci pertamanya, menurut bacaan di hari ketiga, ternyata bukan ayo berusaha lebih keras. Bukan itu. Kuncinya adalah diisi dengan roh Allah. Jadi cahaya itu bukan sesuatu yang kita hasilkan dengan susah payah. Tapi cahaya itu adalah sesuatu yang otomatis memancar keluar saat kita dipenuhi olehnya. Dan ini adalah poin yang krusial banget. Bacaan kita menekankan kalau terang kita itu sama sekali nggak bergantung pada seberapa keras kita berusaha. Justru kalau kita mencoba menjadi terang pakai kekuatan sendiri, yang ada kita cuma bakal capek dan ya gagal. Jadi, kuncinya ada di pergeseran cara berpikir. Ini bukan tentang menghasilkan terang, tapi tentang menerima terang. Kita bisa bersinar bukan karena usaha kita, tapi karena kita membuka diri dan menyambut terangnya masuk dan mengalir lewat kita. Ini semua tentang penerimaan. Jadi mungkin pertanyaan refleksi buat kita semua bukan, apakah aku sudah berusaha jadi terang hari ini, tapi lebih ke, apakah aku sudah berhenti berusaha dan mulai membuka diri untuk menerima terangnya? Sekian dulu rangkuman kita untuk minggu ini. Terima kasih sudah menyimak.